Hai geng, Fateh Halilintar dihina lagi geng. Setelah gua bikin video atau pembahasan tentang orang yang ngehina Fateh Halilintar, oke gengs, baru-baru ini tuh lagi viral banget di Instagram gitu kan, bahwasannya Fateh Halilintar ini dihina gengs, oke? Nah, kalau bahas hina-hinaan begini nih, gue ini bener-bener bukannya baik gitu kan, tapi agak-agak marah, dan gue ini bener-bener kayak mau emosi gitu loh teman-teman. Ya, kenapa? Karena ya video yang hina tersebut itu bener-bener melampaui batas, atau istilahnya itu kayak berlebihan gitu. Ngehina itu bener-bener berlebihan gitu, sampai para fanboy atau fans lain itu pada ngebahas di Instagram. Jadi di sini tuh gue bakalan coba tuh ngebahas di YouTube gitu, dan bakal aku reaction, dan istilahnya gue tuh kayak mau ceramain dia dan mau bacotin dia gitu loh teman-teman ya. Guys, di sini gue sudah ada di videonya orang yang ngehina Fateh Halilintar tersebut gitu kan. Guys, gue bakal langsung aja untuk nonton gitu gengs, oke? Nomor satu ya, Fateh nomor satu. Emang Fateh badannya suspek apa badannya suspek? Sabar dulu gengs, sabar dulu gitu kan. Tata rambut dulu gitu kan, santai dulu, gua tata rambut dulu kan. Biar kalau orang ini nonton itu biar dia itu kayak sadar gitu loh teman-teman. Biar sadar itu dia rambutnya atau dari mukanya gitu kan, dari istilahnya itu kayak dari mukanya, dari rambutnya gitu kan. Itu tuh udah kayak apa ya? Udah kayak setan anjir, beneran dah. Ya Allah, kelakuannya ini bener-bener kayak setan gitu loh. Gue yang bagi dulu gitu kan sebelum mau bacotin cewek ini gitu kan. Ya Allah. Oke gengs, gue bakalan putar lagi gitu kan. Ini yang dia omongan tuh apa gitu. Oke, kita nonton sama-sama lagi gitu kan. Nomor satu ya, Fateh nomor satu. Emang Fateh Oh, jadi ini dia bahas kayak iya, Fateh Halilintar itu nomor satu. Ya mungkin Fateh Halilintar ini istilahnya itu kayak cowok terganteng di nomor satu di Indonesia, yang mungkin aja gitu kan. Ya lanjut. Oh, jadi cewek ini tuh kayak ngebedain antara Fateh Halilintar dan Bertrand Peto gitu loh teman-teman ya. Wow, men, gua bener-bener bikin emosi juga gitu kan. Jadi dia ini kayak ngebedain antara Fateh Halilintar dan Bertrand Peto gitu. Siap. Oke, lanjut lagi. Oh, jadi ini dia kayak ngebedain antara Fateh Halilintar ini suspek apa enggak. Berarti dia kayak ngebelain Bertrand Peto gitu gengs. Oke. Ya Allah, wajah udah kayak apa gitu loh. Ya Allah, udah kayak apaan gengs. Wajah udah kayak pantat ular gitu loh. Ngapain lo ngehina orang itu? Rambut lo itu udah bagus gitu kan. Lah, lo ini sebelum ngehina, sebelum lo istilahnya kayak mau eksis di depan kamera gitu kan, istilahnya itu kayak lu mandang diri lu sendiri lah. Apakah gue ini depan kamera ini udah bagus? Apakah gue ini ngehina ini udah bagus gitu kan? Apakah istilahnya ini gue ditonton banyak orang ini gue udah bagus? Itu ya ini gak mikir teman-teman. Ini haters apa ya istilahnya kayak haters yang nggak punya otak gitu loh teman-teman ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya karena lu tau lah dia ini kata-katanya gitu kan, ini udah mandi apa belum gitu loh, sok-sok cantik gitu kan. Ini tuh menurut gue ya, ini tuh bener-bener berlebihan banget ya teman-teman ya. Kenapa gue bilang dia berlebihan? Karena ya lu tau lah di dalam video ini gitu kan, ini fan, lu itu fan doang gitu loh. Ngapain lu istilahnya tuh kayak berlebihan banget gitu loh. Ntar kalau di pergok gitu kan, baru disamperin, baru klarifikasi, baru nangis, baru minta maaf gitu. Ya Allah, ini tuh istilahnya kayak haters yang cupu gitu, istilahnya kayak haters yang nggak punya otak gitu, yang pikirannya cuma memandang dari fisiknya doang gitu kan, nggak bisa ngambil dari istilahnya kayak kerja kerasnya gitu, nggak bisa ngambil yang positif dari artis Fateh Halilintar gitu kan. Taunya suspek gitu kan. Emang kalau nggak suspek kenapa gitu, lo mau kenapa? Kalau suspek kenapa? Kalau nggak kenapa gitu kan. Ya meskipun Fateh Halilintar nggak suspek loh, nggak apa-apa, cuman istilahnya Fateh Halilintar fan-nya banyak banget gitu loh, fan-nya banyak banget gitu kan. Dan istilahnya kalau nggak suspek juga gak masalah, dan masih belum suspek teman-teman ya. Ya belum suspek gitu loh. Kenapa lu bilang nggak suspek? Ya tapi gimana ya,
tapi ya belum waktunya Fatih Halilintar six pack gitu loh. Kalau Fatih Halilintar mau six pack ya bisa aja gitu loh, tapi belum waktunya gitu loh. Tapi ya mungkin kalau Fatih udah lebih besar lagi mungkin six pack gitu loh. Kenapa lu istilahnya tuh kayak Fatih Halilintar gak six pack, gue mandang fisik lah, itulah betan six pack lah, gue mending bikin video aja gitu dan ngasih tahu ke partners gitu kan. Lah kelakuan kayak gitu loh. Gue kasih tahu ya, partners itu nggak memandang dari kebanyakan ya, partners ini nggak memandang dari fisiknya gitu loh. Nah kalau menurut gue gitu kan, partners seperti gue ini nggak memandang dari fisiknya. Gue nggak tahu partners yang lain apakah memandang dari fisiknya apa enggak, gue juga nggak tahu teman-teman ya. Dan istilahnya tuh gue istilahnya ngefans Fatih Halilintar tuh dari kerja kerasnya atau yang gue ambil dari positifnya gitu loh teman-teman ya. Lalu lu terlalu memandang fisik gitu loh. Lu udah cantik, rambut lu udah sisir belum gitu loh, rambut udah kayak pantat ular gitu, sok-sok ngebedain dari ya istilahnya tuh kayak ngasih tahu ke partners teman-teman. Nah Fatih Halilintar tuh nggak six pack gitu loh, lu tuh pikir pakai otak. Nah dia bilang gitu teman-teman. Ya Allah, badan udah kayak pantat ular, wajahnya rambutnya udah kayak gareng-gareng, udah sosok ngehina beda-bedain. Nah ini nih menurut gua sih cewek ini ngehina Betran Peto juga gitu, termasuk juga kenapa? Karena dia ini malu-maluin. Yang pertama memalu-malukan Betran Peto gitu loh, ya bisa jadi aja gitu kan, karena yang ngerusak nama baiknya Betran Peto gitu kan. Gua misal nih pasti Betran Peto berpikiran gini, gua udah ada fans kok gini sih, gua ada fans kok ngehina Fatih Halilintar sih. Nah ini pasti yang pertama lu bisa nyakitin Betran Petonya sendiri gitu loh, karena lu jadi fans itu terlalu berlebihan gitu loh teman-teman ya. Nah kenapa gue ngomong seperti ini? Gue ini bener-bener bikin emosi gitu loh, karena orang yang ngehina gini itu gak bisa dibiarkan gitu loh. Dibiarkan nih semakin melonjak gitu loh teman-teman ya. Jadi mohon maaf banget gitu kan. Oke. Ya Allah. Nah gengs ya, gue udah nonton videonya dan udah gue bacotin, dan istilahnya ya stop untuk ngehina-ngina begituan, karena itu bener-bener ya istilahnya cewek-cewek begini tuh bener-bener berlebihan banget, terlalu memandang fisik gitu kan. Karena dia ini ya nggak bisa mengambil dari yang positifnya dari Fatih Halilintar gitu kan. Dan istilahnya dia itu kayak memalukan banget gitu kan. Yang pertama dia ini memalukan orang tuanya, ya pasti malu banget, udah anak kayak gini, udah kelakuannya kayak begini gitu kan. Itu pasti malu banget gitu loh. Nah pokoknya intinya stop untuk ngehina Fatih Halilintar. Intinya dia parah banget gitu kan, nggak memandang dari wajah sendiri. Sebelum ngehina, sebelum ngata-ngatain itu memandang dari mukanya sendiri gitu loh. Jangan asal ceplos aja gitu loh, lalu tuh bisa viral. Nah sekarang lu ini udah viral gitu loh teman-teman ya. Jadi sini gue mohon maaf kalau kata-kata gue ini agak-agak enak dan agak-agak kasar sedikit gitu kan, karena ya lu tahu sendiri lah. Oke. Nah ini by the way ada juga yang ngebedain Fatih Halilintar juga. Di sini gue bakalan nonton bareng kalian semuanya gitu kan. Nah di sini teman-teman, by the way ini tuh ada cowok gitu kan, cowok pakai masker dan sok suci gitu kan. Nah istilahnya dia pakai peci dan pakai baju muslim dan pakai baca istilahnya bawa Al-Quran dan pakai masker biar gak kelihatan ke orang lain gitu kan. Ini kayak ngebacotin Fatih Halilintar dan kayak istilahnya kayak gak suka atau nge-hate kan, bahwasanya Fatih Halilintar lu percuma ganteng kalau gak bisa ngaji gitu loh. Ini tuh bener-bener menurut gue ya, gue paling benci dengan orang beginian, karena dia terlalu eksis dan gak memandang diri wajah sendiri gitu kan. Yang mungkin ya cowok ini iri gitu kan. Kenapa gue bilang dia iri? Karena ya dia kayak jelek sih kan, lihatlah dari wajahnya sih, udah pakai masker ditutupin, dari pakai peci, kayaknya sih jelek, kulitnya hitam gitu kan. Nah ini nggak mandang dari wajahnya sendiri gitu loh. Ini berarti dibalas oleh Fatnas gitu kan. Kita lihat mantap banget ya, istilahnya ya bisa gitu kan. Nah istilahnya ya, gue paling benci dengan orang-orang yang istilahnya kayak kabret eksis gitu kan. Dia itu gak madang dari wajahnya sendiri gitu kan. Istilahnya itu dia pakai megang HP ya, Allah gue bacotin aja lah megang HP, dan ini dia gak madang dari wajahnya sendiri. Apakah dia udah ganteng, apakah dia udah cantik, dia itu bener-bener gak madang diri. Dan dia mungkin kalau udah dipergok itu dia di pikirannya cuma
gue pikir aja lah ntar kalau di head banyak orang klarifikasi aja lah gitu loh. Gue paling benci gitu kan karena ya udah terlambat istilah kayak mau klarifikasi itu bener-bener kayak udah gak zaman istilahnya, kayak gak segampang itu untuk memaafkan orang lain gitu kan, bahwa cuma senjatanya cuma klarifikasi doang ya. Sekarang udah kayak susah-susah juga gitu kan. Nah istilahnya intinya jangan jangan ina-ina begini lagi, karena ya lu bakalan di head oleh Fatas gitu kan, karena lu tau lah Fatahillah banyak banyak, dan istilahnya buat kalian yang nggak suka sama Fatahillah juga gak suka ya nggak masalah gitu kan ya. Istilahnya jangan ngelinang gitu kan, karena ya gua paling benci gitu kan, dan istilah pasti gua reaction gitu. Lu tahu lu masuk YouTube ya kan, haters dulu dan ini haters sekarang ini sama aja gitu kan teman-teman. Nah ini by the way ini juga fan-nya Betan Peto sama-sama gitu kan. Nah ini haters yang sekarang, ini haters yang dulu gitu kan. Menurut gue itu sama-sama aja, sama-sama kelakuannya kayak lu tahu sendiri, rambutnya juga gak disisir. Nah ini istilahnya kayak gitu kan. Yang kedua, lu bisa aja memalukan orang tua lu dan memalukan teman-teman lu yang ada di sekolah gitu kan. Ya Allah Gusti. Istilahnya gue di sini ya udah reaction dan udah gue bahas dan udah gue balas omongannya ya. Semoga ya aja ya dia klarifikasi, dan kalau dia klarifikasi mungkin gue agak maafin, tidak semudah itu karena ya menurut gue dia yang melampaui batas. Dan ini video ini benar-benar viral di Instagram, dan di sini gue viralkan juga di YouTube. Dan ya teman-teman, jadi ya segitu dulu reaksi gue atau ya inilah reaksi gue saat nonton video itu. Dan ya teman-teman, segitu video gue, subscribe channel ini dan kalian follow IG gue di @ulgedek. Jadi ya segitu dulu video gue. Next video selanjutnya gue Ulgedek stay positive and bye bye. Stay positive and bye bye.